Saya rekam dulu. Alright guys, welcome to our program. Jadi selamat datang semuanya ya. Dan because this is our very first meeting, let me introduce myself. Jadi karena hari ini hari pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain, and you may call me Priski or Mr. P. Jadi teman-teman boleh panggil saya Priski atau biasanya Mr. P juga boleh teman-teman. Nah, but I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Nah, tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google menggunakan nama Mr. P ya. Karena nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman, gitu ya. Nanti yang keluar spesies lain gitu. Kemudian, I've been teaching English for around 10 years or more maybe. Jadi saya sudah mengajar bahasa Inggris kurang lebih 10 atau mungkin lebih ya, teman, 10 tahun atau lebih gitu. And I'm still learning too. Dan saya juga masih belajar juga di sini. Jadi di sini kita belajar bareng. Jangan merasa ada yang, maksudnya teman-teman jangan merasa saya tutor gitu ya. Anggap aja saya juga teman belajar teman-teman. Jadi supaya teman-teman nanti santai kalau mau tanya-tanya gitu ya. Karena kalau biasanya itu ada tutor, ada member itu biasanya mau tanya jadi sungkan gitu ya. Jadi feel free to ask me anything guys. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, tanyain aja. Nanti kalau misalkan nggak bisa, saya maksudnya itu adalah hal baru buat saya, lumayan ilmu baru ya. Nanti saya akan carikan dan saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, tapi kalau saya bisa menjawab, pasti akan saya langsung jawab di saat itu juga, seperti itu. Kemudian, oh ya, I mean like, we're going to have TOEFL for our materials, right? Jadi kita nanti akan belajar TOEFL, and I started teaching TOEFL maybe 2 years ago. Jadi saya mengajar TOEFL itu mulainya sekitar 2 tahun lalu, teman-teman. And I'm still learning too. Jadi saya juga masih belajar juga, gitu ya. Jadi di sini kita belajar bareng. Sekali lagi saya tekankan, di sini kita belajar bareng supaya teman-teman tidak ada yang malu-malu kalau mau tanya sama saya gitu ya. Jadi anggap aja saya juga masih belajar, teman-teman. Nah, kemudian oke, itu tadi tentang sedikit tentang saya ya, teman-teman. I'm sorry, I'm going to use bahasa Indonesia ya, teman-teman. I'm going to use Indonesian because I'm afraid that maybe some of you cannot understand my words. Jadi saya akan berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan gitu ya, karena ini bukan kelas speaking teman-teman gitu ya. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa lebih memahami yang saya sampaikan. Nah, jadi selain saya mau memperkenalkan diri saya sendiri, izinkan saya juga untuk memperkenalkan apa yang akan kita pelajari nanti dalam waktu 1 bulan kurang lebih ya, teman-teman. Nah, yaitu TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Nah, so TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangan dari eh, tes atau kependekan ya maaf. Jadi kepanjangannya adalah gitu teman-teman. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, memang di Indonesia ini bahasa Inggris termasuk ke dalam bahasa asing karena kita nggak ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, for your information, languages are divided into three ya. Jadi bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3 jenis sesuai penggunaannya bagi pembicaranya gitu ya, bagi speakers. Nah, yang pertama ada mother tongue. Mother tongue itu adalah bahasa kita sehari-hari. As I'm a Japanese, karena saya adalah orang Jawa, so I speak Japanese, guys. Jadi karena saya orang Jawa, ya saya ngomongnya bahasa Jawa. That's my mother tongue. Jadi itu adalah bahasa pertama saya. Nah, bahasa kedua itu atau second language itu adalah bahasa di mana eh, kita yang dari tempat-tempat berbeda. Misalkan di sini saya dari Jawa, mungkin teman-teman ada yang dari Sumatera, maybe atau maybe dari Papua, dari Sulawesi ataupun dari Kalimantan. Nah, itu masih bisa memahami walaupun dari tempat yang berbeda. Nah, itu bahasa Indonesia alias bahasa pemersatu gitu, teman-teman. Nah, itu our second language. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua yang teman-teman bisa, misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah belajar di pondok atau mungkin belajar memasak itu belajar bahasa Prancis. Nah, itu semuanya adalah bahasa asing. Gitu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin mungkin. Nah, itu adalah bahasa asing kalau di Indonesia karena kita nggak ngomong sama sembarang orang di Indonesia pakai bahasa-bahasa tersebut. Gitu ya. Dan TOEFL sendiri, teman-teman, itu yang membikin adalah lembaga namanya ITS atau kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya ETS gitu ya. Nah, ETS sendiri itu stands for Educational Testing Service yang mana letak perusahaan ini atau institusi ini itu lembaga yang
berada di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi tempatnya itu bukan di Indonesia, teman-teman. Alias TOEFL ini bukan produknya orang Indonesia. Jadi memang bikinan orang Amerika. Gitu ya. Jadi dipastikan 100% soalnya itu tidak ada kekeliruan. Jadi sudah fix benar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada sesuatu yang bingung berarti itu adalah bab baru buat kita pelajari seperti itu. Dan ITS sendiri itu sudah ada sejak 1964 gitu ya. Jadi bisa dibilang TOEFL itu salah satu tes bahasa Inggris yang distandarisasikan secara internasional atau diakui secara internasional ya, teman-teman, sebagai tes bahasa Inggris atau mengukur kemampuan bahasa Inggris. Sebenarnya bukan kemampuan sih, teman-teman. Kemampuan memahami bahasa Inggris untuk yang berbahasa, untuk yang bahasa Inggrisnya itu bahasa asing. Salah satunya Indonesia. Seperti itu. Nah, sebenarnya tes TOEFL ini jenisnya banyak banget. Oke, cuman yang di Indonesia yang dipakai atau yang sering kita pakai itu ada dua, yaitu ITP sama IBT. Jadi ITS itu membuat TOEFL ada berbagai jenis, teman-teman. TOEFL ITP, IBT, TOEFL Junior, dan lain-lain. Nah, cuman kalau yang di Indonesia ini yang diteskan atau yang umum dipakai untuk persyaratan-persyaratan itu adalah dua ini. Yang pertama adalah ITP atau Institutional Testing Program. Jadi kayak tes yang diprogram untuk institusi-institusi khusus. Misalkan kalau teman-teman pengen daftar di pekerjaan yang hubungannya dengan medis, nah nanti tesnya itu babnya adalah tentang medis sebenarnya ya teman-teman. Tapi karena ITP ini terlalu general, maksudnya untuk penggolongannya itu nggak ada pertanyaan-pertanyaan ke situ, akhirnya diumumkan, digeneralkan. Jadi walaupun teman-teman itu nanti tesnya untuk masuk medis misalkan katakanlah gitu ya, tapi tetap nanti bahasanya itu ngomongin kemana-mana gitu, ngomongin misalkan zoology, ngomongin misalkan architecture atau arsitektur gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Karena memang penjaringan untuk tesnya ini masih terlalu general teman-teman, seperti itu. Jadi tidak sebenarnya tidak sesuai gitu ya, nama sama tujuan sama praktek aslinya gitu. Nah, tapi kita lanjut. Jadi ITP sendiri itu ada score range-nya atau rentang nilainya. Jadi kalau teman-teman anggap saja katakanlah tidak datang di hari tes. Atau teman-teman ketika tes itu nggak ada yang menjawab gitu. Jadi kosong semua atau salah semua lah katakanlah. Nah, itu nilainya 310. Jadi teman-teman sebenarnya tetap dapat nilai. Nah, tapi kalau teman-teman benar semuanya, semoga ya teman-teman, itu nanti nilainya adalah 677. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikiran kok nanggung sih, Sir? Kenapa nggak sekalian 700 atau 680 lah gitu. Nah, karena nilainya ini adalah gabungan dari tiga section atau tiga bagian yang nanti kita pelajari, teman-teman. Gitu ya. Makanya jadi ditambahkan nilai ketiganya terus dibagi tiga. Nah, itu nanti kalau benar semua ketemunya 677. Seperti itu. Dan kemudian di ITP ini yang membedakan dengan eh, saudaranya ya, itu adalah di ITP ini teman-teman hanya dites comprehension-nya saja. Comprehension itu apa? Comprehension itu adalah pemahaman. Jadi teman-teman hanya dites secara pemahaman dalam bahasa Inggris saja, bukan pemakaian. Ya, jadi hanya pemahaman saja. Seberapa teman-teman bisa memahami ucapan dalam bahasa Inggris? Satu. Kemudian seberapa teman-teman bisa memahami tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris? Dua. Dan juga seberapa teman-teman bisa memahami susunan kalimat yang benar atau yang baku gitu ya dalam bahasa Inggris? Tiga. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sedangkan di IBT atau Internet Based Test itu mirip dengan IELTS secara ranah yang diteskan gitu ya atau cakupan yang diteskan. Jadi IBT itu yang diteskan atau yang diukur itu full skill sama mastery teman-teman. Skill sendiri adalah keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti disuruh ngomong sama nulis dalam bahasa Inggris kalau di IBT. Dan tentu saja mastery. Mastery itu adalah penguasaan. Jadi penguasaan teman-teman menggunakan grammarnya, kosakatanya itu dalam prakteknya, entah itu speaking atau di writing itu bagaimana, apakah tepat ataukah tidak, seperti itu. Dan di IBT itu skor range-nya mulai dari 0 sampai 120. Artinya kalau teman-teman benar-benar nggak hadir atau ketika tes itu benar-benar tidak menjawab atau salah semua lah katakanlah, itu benar-benar 0. Beda dengan ITP yang kita tetap dapat nilai ya, teman-teman. Nah, jadi IBT itu 0 sampai 120. Kalau teman-teman native like atau ngomongnya itu mirip sama orang native dan bagus gitu ya, menurut pengetesnya itu nanti nilainya 120 seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP karena ada strategi cepat untuk pengerjaannya. Dan saya yakinkan ke teman-teman
yang saya sampaikan di program ini itu berbeda dengan program-program di tempat lain karena saya membuat materi ini sendiri dari pengalaman saya selama ini tes. Dan untuk informasi buat teman-teman, setiap bulan saya tes, teman-teman. Untuk tes yang terdekat nanti di tanggal 3 gitu ya. Dan kadang satu bulan itu bisa sampai 4 sampai 8 kali tes. Nah, nanti di hari terakhir saya akan jelaskan kenapa kok saya bisa tes itu berkali-kali dalam waktu satu bulan. Jadi nanti di akhir-akhir kita ada spill-spill, teman-teman. Makanya jangan lewatkan pertemuannya ya. Saya harap teman-teman hadir terus karena beberapa bagian itu ada yang kadang tidak saya rekam, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah yang diteskan di tes TOEFL ITP atau yang kita akan pelajari nanti. Yang pertama ada listening section. Jadi ada bagian listening dulu, teman-teman. Di listening ini nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk mengerjakan atau menemukan jawaban di setiap soalnya. Oke. Dan jumlah soalnya nanti ada 50 soal yang terbagi ke dalam 3 parts. Nanti kita pelajari di hari ke-11, 12, dan 13. Sorry guys, I burped. Gitu ya. Nah, berikutnya setelah listening selesai, ketika tes nanti, teman-teman akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu structure. Nah, kalau di structure ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama grammar gitu ya. Dan tidak semua bab grammar itu ditanyakan kok, teman-teman. Ternyata gampang sekali. Tidak, tidak, karena kalau bab grammar semua yang grammar dasar ya, itu contohnya di tempat saya aja di Kampung Inggris Pare, teman-teman. Itu dibahasnya dalam waktu 3 bulan. Dan kita nggak hanya punya waktu 10 hari untuk membahas structure. Artinya nggak mungkin kan kita membahas semua grammar. Dan tidak semua bab grammar itu ditanyakan teman-teman. Itu ya, nanti akan saya spill apa aja bab grammar yang keluar di soal structure TOEFL. Sesimpel atau sesederhana yang saya bisa. Seperti itu teman-teman. Dan di structure nanti teman-teman akan diberikan waktu selama maksimal itu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal gitu ya. Nah, trust me guys, ini rekor saya ya. Eh, saya pernah mengerjakan 40 soal itu dalam waktu 4 menit. Ya, jadi eh, apa ya? Bisa kalau teman-teman nanti menggunakan strategi yang saya pakai, teman-teman akan menghemat banyak sekali waktu. Seperti itu. Nah, kemudian 40 pertanyaan itu terbagi menjadi dua ya. Nomor 1 sampai nomor 15 itu nanti adalah sentence completion. Sentence completion itu adalah teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi di soal itu ada bagian yang dihilangin, jadi titik-titik gitu ya, teman-teman, atau blank space. Nah, di pilihan A, B, C, D, teman-teman disuruh milih salah satu yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya lengkap dan utuh. Oke. Nah, di part 2 itu namanya error recognition atau error analysis. Nah, saya pakai error analysis supaya beda gitu ya, teman-teman. Jadi, analisa kesalahan di dalam kalimat itu bagian kedua, nomor 16 sampai 40. Jadi ada 25 soal, teman-teman. Lebih banyak dari part A ya. Nah, yang error analysis ini nanti teman-teman disuruh memilih di antara 4 yang digarisbawahi di dalam kalimat utuh, yang mana yang salah. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir setelah structure selesai, teman-teman akan lanjut ke reading. Nah, reading ini nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Oke, nanti di reading kita pelajari di yang terakhir, teman-teman. Nah, untuk materi-materinya kita akan rangkap dalam waktu 1 bulan. Artinya karena hari Sabtu sama Minggu kita libur, teman-teman. Jadi kita hanya punya waktu hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi karena 4 minggu, kita nanti hanya punya sekitar 20 hari atau jatah dari lembaga itu maksimal itu 20 hari, teman-teman. Dan hari ke-20 pun itu diambil sama lembaga untuk memberikan tesnya. Gitu ya. Jadi artinya kita hanya punya waktu 19 hari. Nah, untuk roadmap atau apa ya? Lesson plan. Jadi kayak kita nanti rencana pembelajaran kita nanti bagaimana berikut saya sampaikan. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita akan fokus dulu dengan structure atau grammar tadi ya. Dan si structure ini sebenarnya cara mengerjakannya itu sebenarnya satu strategi, teman-teman. Ya, dan tapi itu nanti urut bertahap gitu. Oke, makanya nanti kalau teman-teman tiba-tiba misalnya aja hari kedua tidak masuk, tiba-tiba gabung hari ketiga pasti bingung. Gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman hadir di setiap sesi. Boleh di sesi sore aja atau di sesi malam nggak apa-apa. Atau di keduanya malah lebih bagus. Karena sesi sore sama sesi malam, latihannya itu saya bedakan teman-teman. Gitu ya, supaya walaupun materinya sama, teman-teman mendapatkan latihan-latihan yang lebih gitu. Jadi latihan-latihan soalnya itu beda.
Seperti itu. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman sempat, boleh datang di sesi sore, boleh juga datang di sesi malam. Atau dua-duanya juga boleh, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ketinggalan di satu materi, misalkan nggak bisa hadir di live gitu ya, saya sarankan untuk mengikuti materi yang ketinggalan itu dulu, melewati atau pakai rekaman gitu ya, baru teman-teman nanti lanjut mengikuti yang berikutnya. Karena kalau ketinggalan satu aja, ke gap satu pasti teman-teman nanti bingung seperti itu, gitu ya. Dan ini saya nggak pakai buku ya, teman-teman. Saya nggak pakai buku yang dari lembaga karena jadi gini, buku yang dikasih dari lembaga itu namanya adalah buku Longman. Itu terbitan tahun 2003. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan, teman-teman. Contohnya sekarang yang saya selalu ikuti adalah TOEFL yang online gitu ya. Tahun 2023 di bagian listeningnya itu soalnya nggak ditulis. Nah, di tahun 2024, mulai awal tahun, Januari 2024, pertama kali saya tes, saya kaget. Di listening itu dikasih soalnya, teman-teman. Jadi dipermudah seperti itu. Gitu ya. Dan di grammar itu yang ada di buku itu ada 60 skill. Dan banyak sekali bab yang dari 60 itu tidak keluar. Jadi saya menghindari menjelaskan yang tidak perlu teman-teman pelajari. Takutnya udah susah-susah belajar di bab itu ternyata nggak keluar. Kan jadi kasarannya itu percuma gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari rekaman untuk alur materi struktur kita. Oke. Nah, kemudian hari berikutnya, maksudnya setelah struktur selesai, kita di hari ke-11 sampai ke-13 nanti kita akan bahas listening. Gitu ya, listening di hari ke-11 itu part A, kemudian hari ke-12 itu nanti part B, di hari ke-13 itu nanti adalah part C. Dan setelah listening selesai, kita nanti akan belajar di reading, teman-teman. Nah, karena reading ini cara mengerjakannya, teman-teman wajib paham soalnya, ya. Nah, jadi nanti kita akan mengikuti dengan cara membahas soal-soalnya, gitu ya. Jadi ada 6 soal, teman-teman. Yang pertama main idea, details, pronoun reference, inference and transition, vocabulary sama, teman-teman. Pencet vocabulary sama review. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih mudah lagi. Nah, jadi yang harusnya 6 chapters atau 6 pertemuan nanti bisa kita rangkap menjadi 3 chapter, teman-teman. Apalagi saya dapat kabar dari lembaga ternyata kita mulainya itu telat. Jadi harusnya mulainya sejak hari Kamis, tapi kita baru mulai hari Senin ini. Tapi nggak apa-apa, nanti eh, pasti akan saya usahakan teman-teman bisa eh, materinya itu tersampaikan selesai. Dan saya usahakan teman-teman nanti ada waktu sisa di setelah reading selesai, materi terakhir gitu ya. Sebelum tes, itu teman-teman ada waktu sisa untuk latihan-latihan. Dan teman-teman sudah saya sediakan latihan-latihan di YouTube saya. Nanti saya akan share ke teman-teman. Gitu ya. Dan kalau teman-teman nanti selalu hadir, ada reward buat teman-teman. Gitu ya, karena nanti ada absensi juga. Jadi kalau teman-teman nanti selalu hadir di live seperti ini, pertemuan yang apa namanya yang langsung gini ya, teman-teman. Nah, itu nanti ada penghargaan atau hadiah lah di akhir berupa pembahasan tes dari lembaga. Dan itu inisiatif saya sendiri, artinya dari lembaga tidak diberikan, tapi nanti buat teman-teman yang selalu hadir akan saya berikan free, gratis gitu ya, teman-teman. Jadi nanti saya sarankan atau saya harapkan teman-teman sempatkan. Boleh di sesi sore aja, boleh di sesi malam aja. Karena hitungannya absensi tetap satu, teman-teman. Seperti itu. Atau kalau dua-duanya malah lebih bagus, gitu ya. Dan rules atau sebenarnya bukan rules ya, teman. Karena kalau rules itu kayak seolah-olah aturan, kayak saya ngatur-ngatur gitu. Jadi supaya lebih enak gitu di kelas itu kalau kita ada apa ya, ada teknisnya gitu. Jadi yang pertama ada attendance check atau daftar hadir. Nanti setelah selesai kelas, teman-teman akan saya berikan link untuk diisi Google Form ya, teman-teman. Untuk diisi sesuai yang teman-teman miliki. Misalkan nama Zoom. Nah, nama Zoom itu nanti mohon dicek dulu. Atau kalau teman-teman pengen ganti nama Zoom-nya, saya harap diganti dari awal gini ya. Supaya nanti di tengah-tengah tidak berubah-ubah nama Zoom-nya dan saya tidak kesulitan mengabsen. Takutnya teman-teman tiba-tiba ganti nama Zoom, terus waktu datang nggak kehitung datang kan juga sayang gitu teman-teman. Jadi nama Zoom-nya nanti mohon disesuaikan. Kalau mau diganti dari awal silahkan diganti. Apa namanya? Dan nanti silahkan mengisi absensi sesuai nama Zoom teman-teman. Dan nama Zoom-nya nanti ini ya apa? Oh sorry. Dan absensinya nanti hanya bisa diisi sekali di awal
untuk sisa-sisanya nanti itu yang mengisi saya sendiri melalui partisipasi Zoom seperti ini. Nanti saya foto atau saya rekam kalau panjang gitu ya, teman-teman. Daftar hadir atau partisipan Zoom-nya akan saya foto. Nah, nanti akan saya sesuaikan dengan absensi yang sudah saya print atau yang teman-teman sudah isi di awal. Seperti itu. Jadi, sekali lagi absensi hanya bisa diisi di hari pertama saja. Nanti sisanya saya sendiri yang akan mengabsen teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Dan kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, itu nggak perlu nunggu saya berhenti ngomong ya, teman-teman, karena saya pasti nanti ngomong terus gitu. Jadi teman-teman boleh potong saya atau interrupt saya gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan nggak enak dengan teman-teman yang lain, kalau mau potong bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom gitu ya. Jadi raise hand di partisipan itu, contohnya misalnya gini ya, teman-teman. Oh, kalau saya nggak bisa ya, mungkin karena host. Nah, mungkin di teman-teman ada fitur raise hand. Nah, itu nanti silahkan raise hand kalau mau tanya-tanya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi yang saya sampaikan di hari tersebut, akan langsung saya jawab. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaan teman-teman menyimpang gitu ya, atau eh, apa namanya, intinya out of topic gitu teman-teman, di luar topik gitu. Nah, nanti akan saya sampaikan itu kita bahas di hari kesekian. Nah, tujuan saya bukan karena saya nggak mau jawab, tapi saya berusaha untuk menghindari eh, apa ya, teman-teman, buat teman-teman yang benar-benar dari nol, takutnya susah gitu mendapatkan kalau semua materi dijejalkan dalam waktu satu pertemuan. Jadi saya akan batasi tetap kalau misalkan pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan topik hari itu akan langsung saya jawab. Tapi kalau misalkan menyimpang nanti akan saya sampaikan itu kita bahas di hari kesekian, kesekian dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Dan yang terakhir ini paling penting buat teman-teman dan juga buat saya juga sih karena saya sampai sekarang pun masih saya lakukan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada vocab atau kosakata yang teman-teman nggak tahu ketika kita latihan atau di luar kelas juga nggak apa-apa, saya mohon untuk ditulis, gitu ya. Karena kalau cuman teman-teman ingat-ingat saja, ini belajar dari pengalaman saya ya, teman-teman. Banyak sekali vocab yang saya itu lupa karena menyepelekan gitu, teman-teman. Gitu, karena mungkin dari kecil saya sudah senang bahasa Inggris, kadang juga ingat banget sekali lihat, ingat gitu, teman. Tapi ketika lupa namanya manusia ya itu kan lupa wajar gitu dan kalau lupa itu kita nggak ada catatan itu bingung nyarinya aduh kemarin itu apa ya gitu jadi saran saya mohon nanti kalau dapat vocab baru ditulis supaya tidak hilang teman-teman dan nanti nulisnya tolong ditulis juga sama kelas katanya nanti saya akan pelan-pelan saya akan tunjukkan gimana caranya mencari kelas kata gitu ya. Dan kalau teman-teman mau misalkan ngecek gitu ya, kumpulan-kumpulan vocab yang sudah teman-teman tulis, itu boleh ditulis kembali gitu ya, boleh di Word atau teman-teman boleh pakai menggunakan inilah apa Google Lens gitu ya di smartphone itu. Nanti di scan pakai Google Lens itu kan otomatis akan dipindah menjadi huruf, menjadi font gitu, tulisan. Nah, nanti teman-teman itu di Google, apa namanya di scan pakai Google Lens, nanti dipindah dulu ke Notes atau catatan, aplikasi catatan di handphone. Nah, nanti silahkan dikirimkan di WA saya untuk saya cek. Gitu ya. Adakah yang meleset, adakah yang kurang, adakah yang keliru, atau misalkan ada yang teman-teman nggak tahu artinya boleh dikosongin dulu gitu ya. Nah, nanti misalkan sudah benar semua ya, saya akan laporan ke teman-teman ya. Sudah benar gitu. Maksudnya ke teman-teman yang mengirimkan ke saya. Dan kalau banyak nanti bisa saya kirimkan ke grup supaya yang lain juga dapat. Tapi kalau cuma satu dua ya saya kirimkan ke beliau atau mereka yang mengirimkan ke saya gitu ya teman-teman seperti itu dan tidak disarankan untuk hafalan ya sekali lagi menurut saya hafalan itu bukan belajar teman-teman jadi tidak disarankan untuk hafalan yang disarankan adalah ditulis nanti ketika eh, latihan dibuka itu lama-lama hafal sendiri teman-teman dan yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi selain di dalam kelas seperti ini, buat teman-teman nanti misalkan ada waktu luang, terutama di weekend misalnya, kemudian pengen latihan-latihan lebih untuk mereview materi-materinya, saya sediakan teman-teman. Atau kalau teman-teman ada sumber-sumber lain juga nggak apa-apa, gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri nomor saya, gitu ya. Nomor saya yang ada di layar berikut ini, atau eh, saya ini yang biasanya mengirimkan link di grup, teman-teman. Nah, nanti silahkan japri nomor tersebut. Jadi di grup itu ada admin, ada beberapa admin ya.
admin grup selain saya itu adalah admin lembaga. Nah, saya admin grup sebagai yang share link gitu ya, teman-teman, atau pengajar lah bisa dibilang seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di luar materi atau misalnya tentang program atau misalnya tentang lain-lain selain TOEFL, itu silahkan japri admin. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan awal, maksudnya untuk perkenalan TOEFL sama perkenalan saya tadi ya, teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan sebelum kita kenalan dengan materi hari pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya aman. Kita lanjut ya. Oke, dan so let's go on. Kita lanjut kalau gitu, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar materi hari pertama yaitu tentang sentence atau kalimat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dulu kenapa kok kita harus belajar kalimat atau sentence, teman-teman. Nah, karena di bagian structure, bagian awal itu teman-teman diminta untuk melengkapi bagian sentence atau bagian kalimat yang hilang. Nah, supaya teman-teman tahu yang hilang itu apa, otomatis kan teman-teman harus tahu kalimat itu secara utuh atau lengkapnya itu harus ada apa aja. Gitu ya, teman-teman. Makanya kita belajar sentence. Nah, kalimat atau sentence itu dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sebenarnya sama, teman-teman. Harus ada dua susunan ini atau dua komponen ini. Gitu ya. Yang pertama adalah subjek. Subjek sendiri pengertiannya adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas. Misalnya burung, misalnya negara ini, misalnya eh, kelas ini, misalnya Mr. P, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah topik-topik pembacaan yang bisa dijadikan subjek. Oke. Nah, sedangkan predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Gitu ya. Jadi subjek itu bukan pelaku, teman-teman, karena banyak yang menganggap subjek itu pelaku. Di dalam kalimat pasif, subjek itu justru korban. Gitu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman tanamkan kalau pengertiannya subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Gitu ya. Dan kalimat itu wajib minimal ada dua ini, teman-teman. Kalau misalnya objek dan keterangan itu opsional atau tidak wajib. Sedangkan subjek predikat itu wajib ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana, Sir? Kita bisa mengenali di dalam kalimat kalau itu adalah subjek. Nah, satu, subjek itu letaknya selalu di sebelumnya predikat. Jadi subjek selalu di depan. Gitu ya. Yang kedua adalah subjek itu dibuatnya dari kata benda. Kata benda itu semua yang diciptakan Tuhan ya, teman-teman. Misalnya burung, air, bangunan. Nah, biasanya kalau ada tambahan SS ini atau ES, berarti benda itu banyak, teman-teman. Contohnya building itu kan bangunan. Kalau buildings itu nanti bangunan-bangunan. Gitu ya. Kemudian river itu sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda, karena kata benda juga ada yang termasuk kata benda manusia sama kata benda selain manusia. Benda hidup sama benda mati. Jadi benda itu semua yang diciptakan Tuhan atau hasil olah karya pikiran manusia lah, itu juga bisa dianggap sebagai kata benda. Contohnya pengetahuan. Nah, pengetahuan kan kita nggak tahu ya, teman-teman. Misalkan orang zaman dulu tentang orang purba kan nggak tahu pengetahuan itu apa gitu ya. Nah, jadi pengetahuan itu dianggap sebagai hasil olah pikir manusia seperti itu, teman-teman. Dan lain-lain. Intinya yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, itu semuanya kata benda gitu ya. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu juga kata ganti atau pronoun. Nah, contohnya pronoun, sorry, mungkin sebelum ke contoh saya ingin menjelaskan dulu kenapa kok pronoun ini dinamai kata ganti atau kenapa kok ada kata namanya kata ganti. Jadi kenapa kok dinamai kata ganti? Karena kata-kata ini nanti atau kata-kata yang tergolong ke dalam pronoun ini atau kata ganti ini, teman-teman, itu fungsinya adalah mengganti. Nah, mengganti siapa? Mengganti kata benda atau noun. Gitu ya. Misalkan kita punya teman namanya Wati, katakanlah. Nah, Wati cewek ya berarti. Nah, untuk menggantikan si Wati kita bilangnya dia, tapi cewek. Nah, maka kita bilangnya adalah she. Jadi kata ganti itu contohnya ada he, she, sama it. Artinya sama-sama dia, teman-teman. Nah, bahasa Inggris itu ribetnya kayak gini. Dia laki-laki itu he, dia perempuan itu she,
kalau dia selain laki-laki atau kita nggak tahu cewek cowoknya gitu ya. Misalkan kucing dari depan kita nggak tahu kucing itu cewek apa cowok. Nah kita pakainya it kalau jumlahnya satu gitu ya. Karena kucing kan nggak pakai lipstick, nggak pakai rok, nggak pakai anting kita nggak tahu ini kucingnya cewek apa cowok gitu. Kecuali kalau dari belakang mungkin ada bolanya berarti cowok gitu ya. Kalau nggak ada bolanya berarti cewek gitu. Nah mungkin seperti itu. Nah kalau they itu artinya mereka. Dan perlu teman-teman ketahui karena banyak yang beranggapan bahwa they ini hanya dipakai oleh manusia. Padahal tidak, teman-teman. Misal kita punya banyak buku, nah buku itu kalau banyak digantinya juga pakai they, mereka. Gitu. Jadi they itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua benda yang bisa dihitung dan jumlahnya banyak. Itu nanti pakainya they. Gitu ya. Kemudian ada those. Nah, those itu juga bisa diartikan mereka juga boleh. Itu juga boleh. Kalau dia kata ganti, teman-teman gitu ya karena those itu punya kelas kata lain selain kata ganti. Nah cuman di sini karena kita belajar kata ganti itu saya masukkan karena ini sering keluar di TOEFL seperti itu. Kemudian ada one yang ada s-nya itu juga kata ganti jamak ya artinya kalau kita ngomongin manusia ya mereka tapi manusia, tapi once yang misalkan kita lagi ngomongin benda ya once-nya itu artinya mereka tapi benda seperti itu teman-teman. Ataupun other yang ditambahkan dengan s artinya yang lain tapi banyak gitu ya. Jadi yang lain intinya kalau teman-teman menemukan other ada s-nya itu kata ganti. Kelas katanya cuma satu teman-teman. Ya, jadi dia adalah pronoun. Dan pronoun kalau tempatnya di sebelum predikat berarti itu adalah subjek. Gitu ya. Nah, sekarang selain subjek, kalimat itu juga wajib punya predikat karena nggak mungkin teman-teman kita ketemu orang misalnya orang asing gitu ya. Tiba-tiba kita ngomong ke orangnya cuman bilang, "Pak, Mister P." Nah, pasti orangnya bingung, bahkan parno atau horor gitu ya, teman-teman. Kenapa ini kok tiba-tiba ngomong Mister P ke saya? Atau misalkan, Pak, misalkan Pak, Pak Dedi gitu misalkan. Nah, orangnya pasti bingung, Pak Dedi itu siapa? Ada apa dengan Pak Dedi gitu ya? Nah, maka kalimat itu nggak mungkin hanya subjek saja, gitu ya. Jadi harus ada juga predikat. Ada apa dengan si subjek? Nah, predikat itu dibuatnya kalau dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb istilahnya, teman-teman. Nah, kata kerja itu semua yang bisa dilakukan oleh benda. Misalnya kucing itu kan benda. Nah, kata kerjanya ya mengeong, mencakar, makan, menggaruk badannya gitu ya, menjilat badannya. Nah, itu predikat dari si kucing atau kata kerja dari si kucing. Bernafas gitu. Misalkan ada kata benda tanaman. Nah, tanaman itu juga pasti semua kata benda itu melakukan atau mengalami suatu aktivitas atau suatu proses gitu, teman-teman. Misalkan tanaman, tanaman itu ngapain? Tanaman itu berfotosintesis. Atau kalau nggak gitu, tanaman itu bernafas. Atau kalau gitu, tanaman itu tumbuh. Gitu ya. Bahkan benda mati misalkan angin, teman-teman. Atau ya angin. Angin itu ngapain? Angin itu bertiup. Nah, bertiup itu adalah kata kerja dari angin. Angin itu menempati suatu bidang, misalnya. Atau udara. Udara kan menempati suatu bidang. Nah, itu juga kata kerja, menempatinya. Gitu ya. Nah, beberapa contoh kata kerja yang sering keluar di structure TOEFL, yang pertama ada kata occur. Occur itu bisa artinya terjadi, bisa artinya ada, gitu ya, teman-teman. Ada juga produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Kemudian ada refer to. Nah, kadang beberapa kata ya, bukan cuma kata kerja, teman-teman. Itu memiliki lebih dari satu kata, tapi dia dianggap sebagai satu. Contohnya refer to, merujuk pada. Itu satu kata, teman-teman. Listen to. Nah, itu listen to itu mendengarkan, itu satu kata, listen to, teman-teman. Gitu ya. Kemudian menatap atau melihat, itu look at. Itu dianggap satu kata seperti itu. Nah, selain refer to ada consist of, terdiri dari, dan contoh terakhir ada improve, artinya meningkatkan atau memperbaiki. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah eh, jenis-jenis kelas kata yang dipakai atau yang wajib ada di dalam kalimat ya. Jadi subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Salah satu aja, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Oke? Nah, makanya kalau dalam bahasa Inggris kita mau bilang saya baik-baik saja, pasti teman-teman tahu ya. Saya baik-baik saja atau saya sehat gitu. Ada yang masih ingat? Misalkan kalau teman-teman di sekolah dulu ditanyakin, "How are you today, guys?" Nanti jawabnya gimana? Jangan takut salah, teman-teman.
Saya baik-baik saja bahasa Inggrisnya. I'm fine. I'm fine, that's right. Mungkin ada juga yang kepikiran I'm good, I'm fine, I'm great gitu ya. Nah, di sini yang saya pengen tekankan kepada teman-teman adalah kata am ya. I'm fine. Nah, yang artinya saya itu kan sebenarnya I, teman-teman. Yang artinya baik-baik saja itu adalah fine. Nah, kenapa kita nggak bilang I fine aja? Kenapa kok harus ada am di situ? Nah, itu kembali lagi ke aturan grammar tadi ya. Karena di dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja. Makanya kalau mau bilang saya baik-baik saja, karena nggak ada informasi berupa kata kerja, dimasukkanlah kata kerja yang tidak punya arti, yaitu am, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia hanya buat syarat saja. Saya di sini, I'm here. Kenapa nggak I here aja? Ya kan? Kenapa harus ada M-nya seperti itu? Sedangkan contoh yang nggak pakai M, misalkan saya cinta kamu. Nah, ini yang gampang banget, teman-teman. Saya cinta kamu. Nah, mungkin saya nggak mau saya ngomong nih. Saya pengen coba teman-teman. Pasti teman-teman tahu bahasa Inggrisnya saya cinta kamu itu gimana? I love you. I love you. That's right. Nah, saya pengen menekankan ke teman-teman kata love-nya. Nah, kenapa kok nggak I am love you? Kenapa harus I love you? Pasti teman-teman sudah tahu. Jadi alasannya kenapa teman-teman? Kalau dari penjelasan saya mengenai I'm fine tadi, berarti I love you ini bagaimana? Atau karena apa teman-teman? Kenapa kok nggak pakai M itu karena? Karena love itu merupakan kata kerja. That's right. Karena love itu sudah berupa kata kerja. Jangan ditambahkan M lagi karena nanti predikatnya double atau pemborosan dan tidak bisa diartikan teman-teman. Gitu ya. Jadi kita cukup bilang I love you. Loh Sir, saya pernah dengar orang bilang I am in love. Kok bisa ya Sir? Apakah itu salah? Jawabannya tidak salah teman-teman. Karena kalau dikata I am in love, saya sedang jatuh cinta gitu ya teman-teman. I am in love. Love-nya itu bukan kata kerja, tapi dia adalah kata benda. Karena love itu bisa berarti mencintai. Contohnya I love you, saya mencintaimu. Tapi love itu juga berarti cinta, rasa cinta itu teman-teman. Itu kan kata benda. Walaupun nggak berwujud gitu ya, tapi dia adalah kata benda seperti itu. Atau kalau kita cek di kamus, nah ini yang saya pengen teman-teman pengen tunjukkan ke teman-teman. Jadi ini kamus yang kita pakai nanti adalah Longman. Nanti saya kirimkan tetap di grup linknya ya, supaya teman-teman juga kalau referensinya nanti sama dengan saya, artinya kita tidak beda referensi. Karena kalau beda referensi biasanya menimbulkan kebingungan gitu. Nah kita cari kata love teman-teman. Nah, ketika kita mencari kata di dalam kamus ini, teman-teman menemukan kata itu kok ada angkanya. Artinya kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Gitu ya. Yang pertama yaitu verb. Sekali lagi, kalau dia verb berarti kata kerja ya. Ketika di predikat tidak perlu dimasukkan to be. Contohnya M tadi. Nah, contohnya di contoh misalkan ya yang ada gambar spekernya ini ya, teman-teman, itu adalah contohnya. Jadi di kamus ini dikasih contoh juga. Nah, sekarang kita dengarkan sambil kita latihan listening. Saya share suara dulu. Nah, saya mainkan. I love you, Tracy. Nah, jadi I love you Tracy. Nah, itu jadi I love you bukan I am love you ya, karena love-nya di sini kata kerja, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan selain kata kerja, love itu juga bisa menjadi kata mana, teman-teman? Nah, ini love yang kedua itu adalah noun atau kata benda. Artinya cinta tadi. Nah, nggak bisa kata benda jadi predikat gitu ya. Nah, contohnya yang misalnya ya, yang ada. Nah, contohnya Tara is madly in love with you. Nah, itu tetap ada is, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa kok ada is? Karena love-nya ini kata benda. Terus gimana cara kita membedakan, Sar? Nah, itu sebelumnya ada kata in, teman-teman. Nanti kita akan pelajari di hari ketujuh. Jadi, in itu salah satu keluarga namanya preposisi. Ya, kelas kata namanya preposisi. Fungsinya preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, berarti kalau saya bilang preposisi itu setelah apa merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, artinya setelah preposisi wajib ada kata benda yang nantinya dirubah menjadi keterangan. Makanya di susunan in love, love-nya itu bukan kata kerja tapi kata benda. Mengikuti aturan dari preposisi. Atau preposisi nggak mungkin setelahnya diikuti verb satu selain itu ya teman-teman, karena nanti ada pengecualian gitu. Di grammar selalu ada pengecualian. Jadi
Secara umum preposisi tidak boleh diikuti verb 1. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan in, kok ada love, berarti love-nya itu kata benda. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT, teman-teman. Ke materi pokok kita tadi. Sekali lagi, kalimat harus ada subjek, harus ada predikat. Subjek dari kata benda atau dari kata ganti, salah satu saja. Sedangkan predikat itu dibuat dari kata kerja. Kalau misalkan pesan yang kita sampaikan tidak ada kata kerjanya, kita masukkan to be. Entah itu is, am, are, atau was, were. Sedangkan kalau misalkan informasi yang kita sampaikan sudah ada kata kerjanya, contohnya mencintai tadi, maka tidak perlu to be. Gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman harus pahami kalau di dalam bahasa Inggris kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah, bisa bermacam-macam gitu ya. Ini salah satu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kita mau bilang makan itu ya makan aja. Nggak ada makans, makanet, makaning, itu nggak ada. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, eat, bahasa Inggrisnya makan ya, itu bisa di dalam kalimat itu bermacam-macam, teman-teman. Nah, bisa verb 1. Verb 1 dari makan itu adalah eat. Bisa verb 2. Verb 2 dari makan artinya juga sama makan, teman-teman. Cuman penggunaannya beda gitu ya. Itu adalah ate. Verb 3 dari makan itu adalah eaten. Kemudian verb SIS dari makan itu adalah eats. Jadi eat ditambah s atau gitu aja ya, teman-teman. Kemudian verb ing dari makan ya eating gitu, teman-teman. Sebentar, eating. Kemudian to verb 1 dari makan adalah to eat dan yang terakhir adalah auxiliary dan juga verb. Dari makan misalnya ya adalah will eat. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu nggak enaknya gini, sama kayak bahasa Arab gitu ya. Jadi kata kerja itu ada atau fiil itu ada perubahan-perubahannya gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus teman-teman harus pahami kalau tidak semua bentuk kata kerja ini itu bisa menjadi predikat. Itulah alasan kenapa saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya menggunakan subjek predikat. Takutnya kalau saya bilang subjek verb, semua verb yang teman-teman temui di dalam kalimat nanti dianggap predikat, padahal bukan. Nah, terus kata kerja bentuk apa aja, Sir, yang bisa jadi predikat? Nah, kata kerja ini ya, teman-teman. Jadi hanya verb 1, verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, atau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1, mereka bukan predikat. Gitu ya. Sekali lagi diingat-ingat hanya verb 1, verb 2, verb SIS dan auxiliary verb saja yang predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, auxiliary itu apa sih, Sir? Kok saya baru dengar gitu ya, teman-teman? Auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja ya, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini dia harus ada kata kerja yang dibantu setelahnya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 jenis, ada 4 keluarga. Yang pertama adalah keluarganya do, teman-teman. Yaitu do, kemudian does, kemudian did. Di mana kalau teman-teman pakai do, does, did, auxiliary-nya gitu ya, maka gandengan verb-nya adalah verb 1. Contoh, saya tidak tahu, bahasa Inggrisnya I don't know. Oke, nggak boleh kita bilang I don't knowing, I don't know when, nggak boleh teman-teman. I don't know, itu nggak boleh. Gitu ya. Contohnya lagi, misalkan Rita doesn't know. Rita nggak tahu. Bukan Rita doesn't knows ya teman-teman. Atau Rita doesn't knowing, nggak boleh. Harus Rita doesn't know, verb 1. Atau pakai did, misalkan kita tidak mencurinya, misalkan we did not steal it. Nah, pakainya steal, gitu ya verb 1. Atau we did not take it. Kita nggak mengambilnya, seperti itu. Jadi harus ke verb 1. Kemudian selain do, auxiliary yang kedua kita punya keluarganya to be, teman-teman. Nah, keluarganya to be itu apa aja? Yaitu is, kemudian am, kemudian are, atau kalau lampau kita punya was atau were gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi, teman-teman. Keluarganya to be itu masih ada lagi, cuman karena belum waktunya gitu ya. Nanti kita akan bahas di hari-hari yang lain gitu, teman-teman. Intinya pas waktu butuh.
Yang untuk sementara teman-teman harus ketahui adalah is am are was were itu keluarganya to be. Dan kalau teman-teman menemukan is am are was were, fix mereka adalah predikat. Gitu ya. Nah, untuk kata kerja setelahnya to be ini ada dua jenis. Teman-teman boleh masukkan verb ing, nanti jadi to be itu artinya sedang. Contohnya, saya sedang makan, I am eating. Saya sedang belajar, I am studying. Saya sedang berdiri, I am standing. Saya sedang duduk, I am sitting. Gitu ya, teman-teman. Atau to be juga boleh diikuti verb 3. Nanti kita bahas di hari ketiga. Gitu ya. Kenapa kok to be itu diikuti verb 3. Nah, kemudian berikutnya, yang ketiga ada keluarganya have, teman-teman. Artinya sudah, bukan memiliki ya. Karena takutnya have itu dianggap memiliki nanti sama teman. Have di sini kalau di auxiliary artinya sudah atau pernah atau telah gitu, teman-teman. Nah, keluarganya ada has, kemudian ada have, kemudian ada had. Nah, had itu kalau lampau, teman-teman. Atau gini aja ya, biar kelihatan bedanya gitu, teman-teman. Jadi, fakta sama lampau. Jadi, dalam bahasa Inggris itu juga fakta sama lampau itu juga beda nanti predikatnya, bentuknya gitu ya. Nah, untuk has have had, atau yang artinya sudah tadi, itu verbnya adalah verb 3 setelahnya. Dan yang terakhir, itu dari keluarganya modal. Modal auxiliary. Nah, modal ini paling banyak, teman-teman. Misalnya ada will, artinya akan. Ada shall, itu juga bisa diartikan akan, juga bisa diartikan harus. Ada can, artinya banyak banget ya can ini. Bisa dapat, bisa, mampu, boleh, mungkin. Banyak, teman-teman, artinya can. Kemudian ada may, artinya mungkin, juga bisa diartikan boleh. Kalau kita berdoa juga bisa pakai may ini artinya semoga, gitu ya. Ditaruh di depan biasanya. Tapi kalau di TOEFL nggak keluar, teman-teman. Kemudian ada juga might, artinya mungkin, dan must, artinya pasti. Kemudian ada juga yang old, misalnya would, misalnya could, misalnya adalah should. Should. Nah, untuk modal-modal ini atau auxiliary keluarganya modal itu setelahnya wajib verb 1, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah keluarga auxiliary. Sekali lagi, teman-teman tidak perlu hafalan. Saran saya nanti setelah kelas boleh sambil melihat rekaman untuk mengambil catatan. Jadi bisa di pause, teman-teman boleh sambil dicatat. Nanti ketika mengerjakan sambil buka aja. Lama-lama teman-teman akan eh, hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan hafalan tapi ditulis sambil latihan sambil lihat catatan teman-teman. Oke, nah itu tadi untuk materi kita hari ini. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke contoh penerapannya di soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik deh, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh penerapannya di soal, gitu ya. Nah, di sini saya ada contoh 3 soal. Contoh soal pertama, dan nanti teman-teman kurang lebih soalnya seperti ini ya. Ada bagian kalimat yang dihilangkan. Teman-teman disuruh mencari dulu itu bagian yang hilang apa. Kemudian dicek di pilihan A, B, C, D. Yang mana yang bisa dijadikan yang hilang itu. Nah, untuk tekniknya atau tips dari saya, teman-teman cari dulu predikatnya. Oke, karena subjek itu kadang panjang banget, teman-teman. Oke, jadi cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Teman-teman kira-kira di soal ini ada nggak predikat? Kalau ada yang mana? Yang are. Ya, betul. Ada are ya. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan is atau am atau are atau was atau were, fix mereka adalah predikat. Dan are di sini ini fungsinya adalah sebagai auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya ada kata kerja lain yang dijelaskan, yaitu noun. Nah, karena kita sudah punya predikat, barulah kita cari subjeknya. Subjek itu letaknya di sebelum predikat. Nah, berarti jelas ya, di sini kita belum punya subjek, teman-teman. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Pertanyaan saya ke teman-teman, A, B, C, D yang subjek saja, itu yang mana? Yang are. Ya, yang A atau yang alpha gitu ya, yaitu strikes. Nah, strikes ini bahasa Inggrisnya burung ini, teman-teman. Kalau nggak salah namanya condet gitu ya, burung condet maksud saya, kok bolong condet. Jadi jawabannya yang alpha, gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa kok salah, Sir? Di situ ada tambahan that, teman-teman. That di sini itu adalah kata hubung atau conjunction. Kata hubung itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat,
ketika subjek predikatnya cuma satu. Gitu ya. Nah, Bravo nggak bisa. Kenapa kok gitu, Sir? Karena tidak bisa diartikan. Contoh gini, saya pakai conjunction yang paling jelas gitu ya. Kata because, teman-teman. Artinya karena. Misal saya sampaikan ke teman-teman. Karena saya tidak enak badan hari ini. Nah, misalkan saya hanya bilang gitu aja. Pasti teman-teman nungguin saya kan. Kalau nggak gitu pasti teman-teman bertanya gitu. Kalau saya diemnya kelamaan. Kenapa, Sir? Kalau misalkan Mister nggak enak badan hari ini. Misalkan gitu. Nah, pasti nggak lengkap gitu teman-teman. Nah itu alasan kenapa conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat itu cuma satu teman-teman. Atau kita nyebutnya simple sentence, kalimat sederhana. Itu ya. Nah conjunction itu dibutuhkan nanti di hari kedua. Kita pelajari di hari kedua. Gitu ya. Intinya untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, conjunction tidak dibutuhkan kalau subjek predikat di dalam kalimat cuma satu. Oke? Nah, kalau yang Charlie itu ada predikat lagi. Nanti predikatnya double atau pemborosan. Redundancy namanya teman-teman. Atau redundant, pemborosan. Boros gitu ya. Delta juga sama, ada kata which. Kalau teman-teman di soal structure menemukan 5W1H atau kata tanya, jangan dianggap sebagai kata tanya, tapi anggap itu sebagai conjunction. Alasannya sederhana. Di soal structure TOEFL tidak ada yang pernah berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik, teman-teman. Jadi kalau menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Gitu ya. Dan kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan kurang lebih, burung condet dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri-duri pohon. Seperti itu. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Nah, kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Adakah kata kerja di soal yang bisa jadi predikat? Nggak ada. Nggak Nggak ada, ada, that's Sir. right. Betul, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena kalimat juga butuh subjek, kita harus cek juga, adakah di soal ini subjek? Ada nggak, teman-teman? Ada. Ada ya, yaitu Ada. betul, Makna magnetotektik bakteria. bakteri. Betul. Nah, kata benda intinya adalah di bakteria. Kata benda itu kadang yang bikin panjang itu kayak gini, teman-teman. Ini kata sifat. Kata sifat itu di dalam kalimat tidak penting. Jadi dihapus nggak apa-apa. Terutama ketika dia nempel kata benda seperti ini. Itu ya. Itu alasan kenapa saya sarankan teman-teman cari predikat dulu. Kadang eh, penjelas subjek itu panjang banget. Kata sifatnya itu kadang banyak banget gitu. Nah, tapi intinya tetap satu, di dalam subjek itu ada kata benda sebagai inti yang dijelaskan, yaitu bakterinya ini. Gitu ya. Jadi sudah ada subjek, kita hanya kehilangan predikat saja. Jadi jangan cari selain predikat, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Si. Ya, yang C atau Charlie ya. Kalau yang alpha salah karena dia ada subjek lagi, nanti subjeknya double. They itu masuk ke dalam keluarga pronoun atau kata ganti ya. Sedangkan di soal sudah ada kata benda. Nah, kalau misalkan nggak ada kata benda, baru pakai kata ganti nggak apa-apa. Kan digantikan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada kata bendanya, ya jangan dipakai kata ganti. Nanti jadi double subject. Kalau dibaca pun nggak enak kalau diartikan, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo, nah, ada conjunction. Ada subjek lagi. Nggak ada predikat. Kita hanya butuh predikat. Oke? Nah, mana yang Bravo ini nggak ada predikat sama sekali. Kalau yang Charlie itu berupa auxiliary sama verb. Nah, biasanya auxiliary verb itu tengah-tengahnya disempilin keterangan seperti ini, teman-teman. Ini namanya kata keterangan ya. Kata keterangan itu nyempil-nyempil di tengah auxiliary verb itu nggak masalah. Contohnya kata not, contohnya kata always, contohnya kata never, sometimes, usually, misalnya gitu. Itu bisa nyempil-nyempil di tengah-tengahnya. Atau teman-teman hilangkan juga nggak apa-apa. Karena kata keterangan itu mirip kata sifat, itu hanya tambahan saja. Dihapus nggak masalah. Gitu ya. Nah, kalau yang delta sama, tidak ada kata kerja sebagai predikat, kita butuhnya adalah predikat. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau diartikan, bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Nah, ini biar cepat saya ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ belum ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan. Nah, ini salah satu keenakan atau enaknya, keuntungan gitu ya, kalau kita mencari predikat dulu. Nah, kalau kita mencari predikat dulu, titik-titiknya di paling depan, kita butuh predikat, itu kita sudah fix juga membutuhkan subjek. Karena sebelumnya predikat harus ada subjek. Gitu ya. Nah, titik-titiknya di paling depan, kita kehilangan predikat, fix kita juga kehilangan subjek. Nah, cari A, B, C, D yang ada subjeknya dan juga predikat. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Sebelum saya menjawab nih. Sepertinya teman-teman ragu ya. Nah, baik. Kalau gitu I, saya... sorry, Mister, gimana? I, Jawabannya? Ya, delta. yang delta. Betul. Jadi jawabannya yang delta ya. Subjeknya di situ adalah coconut waste briquettes. Ini ya, namanya briquette limbah kelapa. Predikatnya adalah reduce. Nah, yang alpha kenapa salah, Sir? Bukannya waste itu juga bisa jadi kata kerja ya? Artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang. Nah, jawabannya sangat betul, waste itu memang jadi predikat. Maksudnya bisa jadi kata kerja predikat. Nah, tapi di sini dia bukan kata kerja, teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah verb satu, teman-teman. Kalau misalkan dia kata kerja ya. Nah, kalau verb satu atau predikat verb satu itu dipakai ketika subjeknya jamak atau plural. Sedangkan coconut ini kan tunggal. Nah, kalau subjeknya tunggal harusnya pakai verb SIS, bukan pakai verb satu. Harusnya wastes, baru itu kata kerja, predikat. Nah, tapi karena dia nggak ada S-nya, berarti ini bukan kata kerja, tapi itu adalah kata benda, artinya limbah, tapi dia di sini difungsikan sebagai kata sifat, teman-teman. Nanti kita di hari ke-6 akan belajar kata benda yang disifatkan atau yang difungsikan di dalam kalimat menjadi kata sifat, menjelaskan kata benda briket ini. Gitu ya. Nah, makanya yang alfa salah karena tidak ada predikatnya. Oke, jadi hanya ada subjek. Nah, kalau yang bravo ada conjunction, tidak ada predikat, nggak bisa, double salahnya ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Subjeknya coconut juice briquettes, predikatnya reduce. Nah, nanti kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggudulan hutan di seluruh bumi. Misalkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekkan yang teman-teman pahami, maksud saya, ke dalam soal-soal yang sudah saya sediakan. Jangan takut salah, dicoba dulu. Oke? Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Adain polling coach. Ya, di chat ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jawabannya silahkan dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, nanti kita akan bahas bareng. Beda nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya, teman-teman. Salah itu wajar. Intinya teman-teman menjawab sesuai pemahaman teman-teman lah, seperti itu. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada lagi unknown ya. Nah, tapi subjeknya belum ada. Berarti tugas kita di sini hanyalah mencarikan subjek. Nah, betul jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta karena dia ada conjunction, tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang Bravo ada ada predikat lagi. Kita hanya butuh subjek saja. Kalau yang Alpha sama kayak yang Delta, di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Parrots are known for their longevity. Jadi burung kakak tua dikenal untuk umurnya yang panjang, seperti itu.
Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut benar ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ belum ada predikat sama sekali, belum ada juga subjek berarti ya, karena titik-titiknya di depan. Nah, berarti betul jawabannya yang delta, teman-teman. Mirages can be seen at sea, in deserts, or on paved highways. Jadi Fata Morgana, kalau nggak salah ya namanya itu, teman-teman, itu bisa terlihat di laut, di gurun, atau di jalanan yang ber apa paved itu berarti bukan berpaving aja, intinya yang dibangunin, bukan yang tanah gitu teman. Jadi jalan rata lah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau yang alpha itu cuma ada subjek, tidak ada predikat. Kalau yang bravo sama, verb ing itu bisa jadi subjek ya, teman-teman. Jadi alasan kenapa verb ing itu tidak bisa jadi predikat, karena salah satu fungsinya verb ing di dalam kalimat yang berdiri sendiri aja gini ya, tanpa auxiliary sebelumnya, itu adalah sebagai kata benda. Jadi sebagai subjek kalau tempatnya di depan. Nah, cuman karena di situ tidak ada predikatnya, jadi nggak bisa. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah gerund. Nah, tapi tetap nanti kita bahas teman-teman di belakang gitu ya. Nah, verb ing yang fungsinya menjadi kata benda itu namanya gerund. Gitu ya. Jadi kalau contohnya memancing adalah hobiku misalnya. Nah, memancing itu kan sebenarnya kata kerja, tapi difungsikan sebagai subjek tadi. Nah, otomatis kata kerja itu harus dirubah dulu menjadi kata benda. Caranya gimana? Kata kerjanya kita jadikan ing, jadinya verb ing. Jadi fishing. Fishing is my hobby. Gitu ya, teman-teman misalnya. Kalau yang Charlie to verb one itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Subjeknya otomatis juga belum ada ya. Nah, ini cara mengerjakannya gampang aja. Teman-teman cari pilihan A, B, C, D yang ada kata kerja sebagai predikat. Jadi antara alfa atau Charlie. Nah, cuman yang Charlie ini nggak bisa, teman-teman, karena ada conjunction atau kata hubung. Sedangkan conjunction itu dipakai ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Cuman dari itu bukan subjek ya, teman-teman. Nanti di hari keempat saya akan memberitahu teman-teman eh, kenapa kok dari itu nggak bisa jadi subjek. Jadi ini subjeknya di belakang ini. Ya, jadi approximately 80 species of mullet ini, mallet ini ya, teman-teman, ini adalah subjeknya. Nah, tapi kenapa nanti hari keempat materi kita tentang inversion atau inverted subject predicate. Nah, jadi kalau dibaca nanti, there are approximately 80 species of mullet gitu ya, around the world. Jadi ada sekitar 80 spesies dari ikan ini, mallet ini, teman-teman, di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya yang belum ada. Jadi tugasnya teman-teman hanya mencarikan subjek saja. Ya, benar saja jawabannya yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Bravo salah karena dia ada conjunction. Tidak dibutuhkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi. Jadi kita nggak butuh predikat lagi. Kita hanya butuh subjek saja. Gitu ya. Karena sudah ada predikat, nanti pemborosan. Kalau yang delta sama kayak yang bravo. Ada conjunction. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Tidak bisa, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Let's check it out. Di situ ada predikat can vary, belum ada subjeknya, tugasnya hanya mencarikan subjek, dan betul saja jawabannya yang bravo. Alpha nggak bisa karena ada subjek ya. Maksudnya ada conjunction, maaf teman-teman. Subjek predikatnya cuma satu, kita nggak membutuhkan conjunction. Kalau yang Charlie, nah hati-hati. Kalau kata benda itu sudah termakan oleh preposisi, dia akan berubah menjadi kata keterangan, bukan lagi kata benda. Jadi satu kesatuan gitu ya, teman-teman, atau dicaplok gitu, dimakan. Jadi satu, jadi keterangan. Jadi nggak bisa. Kalau yang delta, nah ada predikat lagi. Nggak bisa ya, nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan meteoroid itu bisa bervariasi atau bermacam berbeda-beda gitu ya. Secara atau dalam hal ukurannya dari batuan-batuan kecil hingga batuan-batuan besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Oke, mari kita cek bareng. Di situ kita cari predikatnya dulu. Nah, belum ada ya, teman-teman. Nah, subjeknya juga belum ada karena subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma. Diingat-ingat ya, teman-teman. Subjek sama predikat itu termasuk dua informasi penting. Sedangkan koma di dalam kalimat itu untuk memisahkan bagian tambahan atau informasi tambahan dengan informasi pentingnya. Artinya subjek predikat nggak boleh dipisah cuma satu koma, nggak bisa. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, berarti jawabannya yang alpha, betul teman-teman. Nanti kalau dibaca, sea cucumbers using the tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Jadi, menggunakan tentakel-tentakel mereka, beberapa jenis teripang atau timun laut gitu ya, itu menyaring plankton dari air seperti itu atau memisahkan plankton dari air. Lanjut ke nomor berikutnya, teman. Kalau yang bravo nggak ada predikat ya di situ, jadi sorry teman-teman, ini nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Delta juga sama ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama. Apakah Charlie atau Alpha atau justru malah jawaban yang lain gitu ya? Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Karena to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, tadi ada beberapa bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Jadi to verb 1 bukan predikat, artinya kita membutuhkan predikat. Subjeknya sudah ada yaitu lynxes, itu sejenis kucing besar ya teman-teman. Nah berarti yang alpha nggak bisa karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo juga nggak bisa ya karena ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Nah jawabannya yang Charlie teman-teman. Oke, verb 1 fungsinya sebagai predicate. Kalau delta juga nggak bisa, itu to verb 1 juga. Nanti double. Itu bukan to verb satunya double, maaf. Karena keterangan itu di dalam kalimat ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Gitu ya. Jadi salahnya adalah kita nanti belum punya predikat seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie. Lynxes prefer to hunt at night. Jadi hewan namanya lynx, sejenis kucing ini, lebih menyukai berburu pada malam hari. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Alpha. Oke, semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng. Nah, di situ jelas ada R ya. Cuman dia di sini bukan auxiliary teman-teman. Ini namanya linking verb. Jadi kalau to be, kok nggak ada kata kerja setelahnya, itu hanyalah kata kerja yang buat syarat saja. Karena pesan yang disampaikan tidak ada kata kerjanya. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris wajib berupa kata kerja. Makanya dimasukkanlah to be itu. Tapi ini bukan auxiliary, karena auxiliary itu harus ada verb setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi intinya di situ kita belum punya subjek saja. Jadi jawabannya yang alpha. Betul, teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, Charlie pun juga sama ya. Kalau yang delta juga sama. Jadi kita nggak bisa masukkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, nanti kalau dibaca, the crested grapes are very excellent diver birds. Jadi ini crested grapes ini ya, teman-teman, nama burung ini itu merupakan burung-burung penyelam yang sangat handal seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, alpha, baik semuanya menjawab alpha, kita cek bareng. Di situ ada predikat discovered, artinya menemukan ya, subjeknya yang belum ada. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan subjek saja. Ya, betul saja jawabannya adalah yang alpha. Bravo salah karena ada conjunction ya, teman-teman. Charlie juga sama. Delta double predikat. Kita nggak perlu masukkan was kalau sudah ada verb 2. Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Gitu ya. Nah, nanti double predikatnya. Jadi jawabannya yang alpha. Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Jadi Edwin Hubble itu menemukan pengembangan dari alam semesta di awal abad ke-20-an. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Sorry. Oh ya, nomor 10. Terakhir berarti teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati dengan like ya teman-teman. Like itu bisa jadi kata kerja artinya menyukai. Tapi sekali lagi predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sebelumnya predikat harus ada subjek. Nah artinya like itu bukan predikat gitu ya. Like ini adalah preposisi artinya seperti atau mirip gitu ya teman-teman. Kemudian, nah belum ada sama sekali kata kerja sebagai predikat, berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Subjeknya adalah porcupines, gitu ya. Nah berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Nah jawabannya berarti yang bravo. Yang alpha verb ing itu tidak bisa jadi predikat kalau tidak ada auxiliary sebelumnya. Lebih tepatnya to be, keluarganya gitu ya. Jadi keluarga to be gitu. Kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta, kalau teman-teman menemukan kata yang akhirannya ion-ion, 70% dia adalah kata benda. Contohnya possession, artinya kepemilikan. Atau harta benda, itu kan kata benda ya teman-teman. Nah otomatis tidak bisa karena kita butuhnya predikat dari kata kerja. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, like hedgehogs, porcupines possess spines or quills for defense. Jadi mirip landak yang besar itu ya teman-teman. Porcupines sejenis echidna tapi ada bulu-bulunya gini. Itu memiliki spines atau tulang belakang atau juga quills, bulu duri untuk pertahanan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama ya, teman-teman, tentang kalimat. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya sepertinya teman-teman. Baik, jangan lupa nanti saya kirimkan absensinya mohon diisi ya teman-teman. Sesuai nama Zoom teman-teman. Jadi jangan dilupakan nama Zoom-nya. Dan untuk absensi berikut-berikutnya itu saya lakukan sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi kembali absensinya. Dan sekian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman hari ini. You're great guys and it's great to meet you. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga betah ya belajar dengan saya untuk kedepannya. Coach, ikut 2 sesi boleh kan? Sangat dibolehkan, bahkan sangat saya sarankan. Buat teman-teman nanti kalau mau ikut di sesi malam juga silahkan ya teman-teman. Karena di sesi sore sama sesi malam latihan soal-soalnya itu beda gitu ya. Tapi kalau materinya sama. Nah, untuk jamnya jam 7 malam, Miss. Gitu ya. Tapi link akan saya kirimkan kurang lebih 10 menit sebelum kita mulai, sebelum jam 7. Seperti itu. Oke, sekian teman-teman. Mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Have a great day. See you next time. Thank you guys.